Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Apa Sheila. kabarnya Bapak Riki? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya Siap, ya wow, Bapak Miss. Riki. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi yang nantinya Bapak Riki akan melakukan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Riki terkait percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi. Oke, Bapak, apakah Bapak sudah siap? Siap, Miss. Insya Allah. Oke. Untuk pembelajaran yang akan Bapak Riki lakukan, itu tujuan pembelajarnya seperti apa Bapak? Tujuan pembelajarannya nanti kemungkinan saya akan melakukan pembelajaran di kelas di lapangan dengan materi yang akan diajarkan di kelas, yakni materi puisi. Jadi jenis-jenis puisi, contoh puisi seperti itu. Jadi tujuannya supaya menggali potensi siswa terhadap materi puisi dengan berbagai macam gaya belajar tersebut dan karakteristik siswanya. Oh, jadi Bapak Riki nanti akan melakukan pembelajaran di kelas 8, nanti akan memberikan materi tentang puisi, yaitu tentang macam-macam puisi, supaya nanti anak-anak bisa menggali gitu ya, tergali potensinya terhadap untuk bisa membaca puisi, itu mengenali macam-macam puisi seperti itu ya Bapak. Kemudian area pengembangan apa sih yang akan Bapak hendak capai nih dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya? Area pengembangan yang akan dicapai mungkin ada dua ya, Miss, dari bentuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti pengetahuannya kita berikan informasi dulu, lalu kita gali bersama di kelas bersama siswa terkait materi puisi tersebut, lalu jenis-jenis puisi, lalu juga karakteristik puisi dan juga contoh-contoh. Jadi kan siswa nanti ada gambaran sebagai bekal pengetahuan awal. Setelah itu saya juga akan menggali atau mengembangkan dari segi keterampilan. Nah, kalau misalnya siswa sudah tahu pengetahuan tersebut, kalau keterampilan pun siswa akan mudah melakukan. Kayak misalkan nanti akan dibagi beberapa kelompok dan diklasifikasikan berdasarkan gaya belajar visual, kinestetik, dan auditoris tersebut. Nah, nanti kalau sudah diklasifikasikan akan mudah dalam mengembangkan keterampilan sesuai dengan minatnya mereka gitu. Misalkan nanti ada yang baca puisi, ada yang misalkan memvideokan atau misalkan membuat grafik atau poster seperti itu. Oke, jadi nanti Bapak Riki akan melakukan pengembangan terhadap beberapa area ya, seperti nanti pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Untuk keterampilan nanti akan dibagikan kelompoknya dulu ya, supaya nanti bisa mengetahui keterampilan apa nanti yang akan Bapak Riki ingin capai terhadap anak-anak tersebut. Oke, selanjutnya strategi yang akan Bapak siapkan ini seperti apa Pak? Strategi yang utama itu terkait tadi gaya belajar siswa dan minat siswa, serta mengklasifikasikan karakteristik siswa menjadi 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan auditoris, visual, dan kinestetik. Nah, setelah kita mengetahui kelompok-kelompok tersebut kan kita jadi tahu nih anak ini cenderungnya kemana nih. Jadi kita bisa dengan mudah mengawasi dalam mengeksplor kemampuan siswa. Misalkan dari yang visual nanti misalkan membuat poster atau membuat tayangan terkait dengan materi puisi tersebut dengan berbagai jenis puisi, contoh-contohnya seperti itu. Lalu nanti siswa yang karakteristiknya auditoris misalkan dengan menyanyikan musikalisasi puisi atau misalkan membuat menonton tayangan dan sebagainya. Dan nanti yang kinestetik dengan melakukan misalkan membuat video tentang musikalisasi puisi atau membuat video tentang mereka menampilkan hal yang berkaitan dengan puisi. Jadi entah semuanya bisa terakomodir semua jenisnya. Wah, kayaknya cukup menarik nih Pak ya. Mudah-mudahan ini sesuai banget nih terhadap minat ya daripada siswa.
Jadi nanti akan dikelompokkan ya menjadi kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik ya, dengan berbagai macam gaya belajar yang mereka akan lakukan. Mudah-mudahan keterampilan yang ingin Bapak capai terhadap anak-anak tersebut bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Insya Allah. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nih kapan nih akan saya bisa melakukan observasi di kelas Bapak? Insya Allah sesuai dengan jadwal, kemungkinan minggu depan mungkin pertemuan selanjutnya dengan saya akan masuk di kelas 8F, antara 8F atau 8G. Nanti saya lihat juga kelanjutannya dan mengidentifikasi dulu siswanya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan pekan depan ya saya bisa melaksanakan observasi di kelas Bapak, dan mudah-mudahan pencapaian yang Bapak harapkan sesuai dengan harapan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana pada hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat ya. Siang yang cerah ini kalian juga terlihat lebih cerah ya. Lebih bahagia bukannya? Iya. Supaya Bapak melihat semangat kalian, Bapak cek dulu ya. Oke. Bagaimana kondisi kalian? Abdul, sehat. Adila, alhamdulillah kakak sehat ya. Tapi untuk memperjelas dan mempertegas, kan kalian setiap anak sudah Bapak bagikan bikin up ya. Ya Pak, bikin ya. Nah, kalian tuliskan bagaimana kondisi fisik kalian, apakah menyenangkan, apakah bahagia, apakah emosi kalian bagaimana hari ini, atau mungkin lagi happy gitu. Ini ada apa? Mau libur nih, kalau minggu ya kan? Ya, mau malam Sabtuan, malam mingguan. Ayo boleh tuliskan kondisi emosi kalian. Kurang ya? Oke. Dibaca tanggal itu. Oke, Aulia. Ayo yang lain boleh diperlihatkan. Kenang dan menyenangkan sama aja dong. Kenang dan menyenangkan. Nah, kali ini kan bahkan kalian yang sudah mewakili kondisi emosi kalian yang saya data. Kemudian adakah yang mau anak yang mau menggunakan kondisinya tentang perwakilan? Ya, ini dia boleh dijelaskan ya bagaimana kondisi kalian. Tapi lagi ini. Kondisi saya tentunya senang dan bahagia karena bertemu dengan teman-teman, menjalankan tugas dengan baik. Berarti hari ini datang sekolah dalam kondisi yang Baik. bahaya. Berarti semangat dong. Semangat. Oke. Terima kasih ya Messi. Tepuk tangan boleh. Semoga kalian yang lain juga semangat hari ini, emosinya juga stabil sehingga dalam menerima pembelajaran bisa maksimal. Oke? Oke, Pak.
Kalau materi, Bapak mengulas dulu. Sebelumnya kalian udah belajar tentang apa? Puisi. Kalau tadi tujuan pembelajarannya bisa dibaca, bisa kelihatan. Agila, coba dibacakan oleh tujuannya. Yang dua. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menunjukkan sikap menyadari kebesaran Tuhan. Sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat 1. Menjelaskan bentuk puisi lirik, 2. Menjelaskan bentuk puisi deskriptif. Oke. Terima kasih Adila. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mengenal tentang puisi lirik dan puisi deskriptif. Ya. Kemarin kalian juga udah ngejelasin di presentasi masing-masing kelompok ya. Nah, kali kita udah ada gambaran. Oke. Puisi lirik dan puisi deskriptif. Kalian pada waktu paket kan? Saya buka supaya kalian lebih paham juga. Kan jenis puisi banyak, tapi kita akan bahas dua ini dulu. Halaman 106. Saya mau buku paket kan ya? Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau ngecek semangat tadi kalian nih, supaya makin semangat. Ingat tepuk semangat kan? Juga loh. Iya. Kamu semangat. Sekali lagi ya, kau semangat. Udah semangat kan? Oke, Bapak jelaskan tentang puisi lirik dulu ya. Ini terbagi menjadi 3. Puisi lirik itu termasuk ke dalam jenis puisi yang jadi puisi itu banyak jenisnya. Misalnya ada puisi percikan, puisi sahabat, puisi bunga. Di sini ada namanya puisi lirik. Puisi lirik itu satu kumpulan yang dalamnya ada 3 jenis puisi lagi. Jadi di dalamnya ada. Nah, puisi lirik ini berkaitan tentang emosi jiwa seseorang. Tahu nggak? Ada emosi. Jadi kalau kalian bisa punya emosi sedih, bahagia, lagi sedang jatuh cinta, daripada bikin kata-kata yang gak jelas di IG atau di WA gitu ya, bikin aja status. Nah, status bikin aja puisi. Nah, di sini ada jenisnya. Maaf ya. Nah, pertama ada puisi elegi ya, bukan elegi. Nah, elegi itu berkaitan tentang puisi duka untuk mengungkapkan perasaan sedih atau kehilangan duka. Kita lewat puisi. Nah, namanya puisi yang untuk mengungkapkan perasaan sedih, duka, kehilangan itu namanya puisi elegi. Kata-katanya biasanya yang mengandung bawang atau mengandung kesedihan. Gitu. Nah, bawang kan sedih gitu, paham nggak? Apa? Atau misalkan kehilangan atau ditinggal gitu.
namanya adalah puisi. Lalu yang kedua ada puisi ode. Kenapa ode? Kalau tadi tentang kesedihan, kalau ini puisi untuk menggambarkan perasaan memuji orang lain atau memuja orang lain. Nah itu atau pujaan. Misalkan kamu si A pengen bikin puisi untuk memuji si B. Nah itu namanya jenisnya adalah puisi ode. Jadi jenis-jenisnya gitu loh, diklasifikasikan. Paham nggak? Lalu yang ketiga ada puisi serengada. Puisi serengada apa coba? Sajak percintaan. Nah, ini khusus untuk kalian yang remaja. Pasti kan cinta-cinta. Nah, ini kalian bisa cari explore di internet banyak puisi tentang serengada. Kalian tahu ini nggak yang di Instagram? Kadang ada tuh yang puisi romance, puisi tentang percintaan. Nah itu salah satu jenis serengada. Sampai sini Pak. Nah lalu yang kedua ada puisi deskriptif ya. Kalau misalkan tadi lirik itu tentang perasaan, kalau ini perasaan dalam jiwa atau ke orang lain. Kalau yang deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan. Misalkan kalian mau nyindir temen nih, jangan pakai kata-kata langsung. Kan namanya nyindir udah lebih halus, pakai puisi sakir. Itu untuk menyindir ketidakpuasan. Misalkan kalian gak puas nih sama teman, kayak misalnya kerja kelompok gak mau bantuin, terus ya males. Nah itu bisa dibikin puisi, namanya puisi sakir. Istilahnya untuk menyinggung orang lain, gak ada ketidakpuasan. Paham gak? Misalkan dengan kata-kata yang lebih halus, namanya sakir. Paham gak? Lalu yang kedua ada puisi kritik sosial. Ini biasanya untuk mengkritik suatu kebijakan pemerintah. Misalkan pemerintah banjir mulu, nggak bisa dikritik lewat puisi. Itu adalah puisi untuk menggambarkan suatu keadaan. Ya. Sampai ini paham? Kalau sudah paham, Bapak ingin membagi kita akan pakai untuk menghasilkan suatu produk tentang puisi yang kelompok ya. Bapak kan udah bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Oke. Kelompok 1 nanti membuat apa? Ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2 mana? Oke, ya nanti berkumpul sama kelompoknya. Jadi kelompok 1 dan 2 kita akan menghasilkan produk berupa puisi.
atau macam-macam jenis puisi, lalu pengertian puisi dari para tokoh, yaitu membuat majik tentang puisi kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu yang kelompok 3 menghasilkan produk audio visual ya, audio yaitu tentang membuat musikalisasi puisi. Kan satu kelompok ada 5. Yang main alat musik ada 2 orang, yang 3-nya menyanyikan milik puisi yang paling tepat, temanya bebas. Lalu yang kelompok 4 dan 5 yaitu membaca puisi dengan divideokan temannya. Oke? Ya, baca puisi dan divideokan dengan teman. Untuk kelompok ini kalian tentang auditoris ya, jadi membuat puisi, membuat musikalisasi puisi. Dari puisinya sharing aja hijau kayak WSW juga. Ini kalian lakukan ya, yang main musik, yang misalkan yang 3 main musik, yang 4 nyanyi gitu. Paham? Oke, minggu depan kita tampil ya. Ada yang tanyain? Ya, ini sudah kalian buat ya tentang visual tadi, tentang teks. Di dalamnya ada apa aja coba? Bagian puisi. Lalu Ada puisi-puisi. ya, Jenis-jenis puisi. puisi juga. Coba ini siapa? Khairil Anwar. Lalu ini Abe. Dengan ada ini kalian jadi lebih paham kan ya? Iya. Iya, Pak. Kalian ya, Ya. tentang visual, Si. ya. Selanjutnya ada kinestetik ya, baru kinestetik kalian banyak kritikan ya, lalu divideokan oleh temannya, boleh dilakukan. Ya gitu ya, boleh dilakukan, divideokan ya. Baca gitu ya. Coba. Aku berkaca bukan buat berpesta. Suka penuh suka. Siapa punya ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin laut? Lalu lain pula mendengar tentang malam buta. Segala menduga, segala mengenal, segala tak kenal. Selamat tinggal. Sudah ya, berarti puisinya kalian sudah baca. Itu puisi tentang siapa? Oh, perkembangannya sudah. Oke, berarti dia kemarin yang dibuka ya, bisa karena dibuka oleh gara-gara akal, gambar-gambar. Lalu yang terakhir auditoris ya, kalian menyanyikan puisi ya, musikalisasi puisi. Oke, kan tadi Bapak sudah membagikan ada yang visual, ada yang kinestetik, dan juga ada yang kelompok ya. Nah, untuk gathering-nya Bapak kasih waktu berapa lama ya?
Satu minggu ya. Berarti minggu depan produksi yang kalian buat baik visual, audio, dan dengan sudah jadi dan kita ditayangkan di depan kelas. Oke, sebelum pelajaran ini berakhir, Bapak akan meminta kalian untuk melakukan penilaian formatif 3, 2, 1 dengan yaitu tuliskan 3 pengetahuan baru yang kalian dapatkan tentang puisi, lirik, dan deskripsi. Apa saja 3 pengetahuan baru. Lalu yang kedua, kalian tuliskan hal yang disukai. Hal yang disukai pada pembelajaran hari ini. Dan yang satu yaitu pembelajaran selanjutnya akan menghasilkan produk yang kalian buat minggu. Ini boleh kalian bagikan ya. 3, 2, 1. Kalian sudah menuliskan penilaian formatif 3, 2, 1. Selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak mau meminta satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Habibie ya. Coba Habibie, apa pembelajaran hari ini yang kita dapatkan? Terus juga kamu menuliskan satu terima kasih kepada teman lain yang sudah membantu kamu hari ini. Simpulan itu. Simpulannya dari pembelajaran hari ini. Simpulannya itu lirik itu memiliki 3 jenis. Yang itu suka misalnya kayak sakit, pujaan atau misalnya kayak berhasil mendapatkan kejuaraan. Terus dari itu sepanjang percintaan misalnya kita menjadi seorang tapi malu. Terus puisi dari itu ada 3 juga, puisi keadaan, hasil, tidak kuatan, tidak positif, misalnya ada BBM yang kayak kritik kebijakan. Oke. Terima kasih. Lalu kamu tuliskan satu ucapan untuk teman kamu yang sudah membantu kamu hari ini. Iya, kamu tulis dan kasih ke temannya. terima kasih aja dia. Coba kamu kasih ke siapa yang sudah membantu kerja kelompok kamu hari ini? Tapi itu kelompok doang. Iya. Kelompoknya. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih ya anak pembelajaran hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Oke, kurang lebihnya Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 69 Jakarta. Pada kesempatan ini saya bersama pengajar praktik Ibu Ati Fitria. Kemudian saya juga ditemani oleh Bapak Asep Riki Subagja selaku guru bahasa Indonesia. Bagaimana apa kabarnya Bapak Riki? Alhamdulillah misalnya baik kabar saya. Begini Bapak, setelah saya melakukan observasi yang telah saya lakukan pada saat pembelajaran Bapak lakukan, guna untuk melakukan perbaikan atau
evaluasi agar bisa melakukan perbaikan di kelas pembelajaran yang Bapak lakukan ke depannya. Pada kesempatan ini, bagaimana sih perasaan Bapak pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas Bapak? Ya, menurut saya perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut dengan kondisi sosial emosional dan belajar berdiferensiasi, perasaan saya pertama yang tentunya senang, lalu karena kan itu merupakan suatu hal yang baru juga, ilmu yang baru saya dapatkan, lalu saya terapkan di kelas, itu merupakan suatu hal yang baru yang membuat saya sangat senang dan juga antusias terhadap perubahan yang semakin kita berpihak kepada anak saat pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi dalam melakukan pembelajaran, alhamdulillah respon anak-anak itu senang, kemudian Bapak Diki juga melakukan pembelajaran juga senang. Kemudian apa kendala yang Bapak Diki alami ketika melakukan pembelajaran tersebut? Kendalanya yang tentunya pertama kita perlu mempersiapkan rencana pembelajarannya dulu yang atau MPP berdiferensiasi tersebut supaya mengakomodir semua kondisi siswa, lalu juga menggali sosial emosional anak kayak itu. Lalu yang kedua tentunya kendala terhadap menyiapkan media. Tentunya kan kita saat pembelajaran berdiferensiasi butuh berbagai macam media atau alat. Nah, itu kita perlu mempersiapkan hal tersebut, butuh waktu lebih gitu dibandingkan pembelajaran yang biasa aja. Kan kalau biasa sebelum masuk kelas ya udah nggak ngapain, tapi kalau kita menerapkan pembelajaran tersebut mau nggak mau kita menyiapkan media, lalu RPP-nya, lalu saat setelah itu melakukan asesmen atau evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan itu. Jadi memang harus diperlukan langkah-langkah yang sesuai begitu ya Pak, dari mulai perencanaan, kemudian menentukan media apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana penilaian yang harus dipakai itu pada saat mengukur kemampuan siswa tersebut ya Bapak ya. Kalau menurut Bapak Riki, kalau penilaian dari 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu ada di angka berapa Pak? Kalau menurut saya sebagai awal saya mencoba tersebut mungkin 1 sampai 10, 8 lah ya, sebagai langkah awal bagi saya. Dan mungkin ketika nanti ini ada evaluasi atau perbaikan kedepannya mungkin saya bisa lebih baik lagi gitu sebagai pembelajaran juga. Itu merupakan angka yang baik ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan perbaikan bisa lebih baik lagi seperti itu ya Pak. Kemudian apa nih yang akan Bapak lakukan nih buat rencana tindak lanjut seperti apa Bapak? Tentunya tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah kegiatan ini, mungkin yang pertama saya akan menerapkan di kelas tersebut sesuai evaluasi saat hari ini, mungkin akan mengulang kembali tapi dengan materi yang berbeda di kelas yang sama. Lalu yang kedua mungkin dengan jenjang kelas yang lebih rendah atau lebih tinggi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang serupa dengan materi yang sesuai juga seperti itu. Jadi kan lama-kelamaan juga kita akan menerapkan itu di semua jenjang atau semua materi. Baik Bapak, nanti kedepannya Bapak akan mempersiapkan lagi seperti misalkan langkah-langkahnya, media yang akan digunakan dan akan melakukan pembelajaran di kelas yang di kelas itu atau di kelas yang lain dengan persiapan yang lebih baik lagi seperti itu ya Bapak. Kira-kira kapan nih mulai Bapak melakukan tindak lanjut tersebut? Ya mungkin hasil setelah evaluasi saat ini nanti saya coba lebih dianalisis lagi kekurangan saya, mesti saya perbaiki apa saja nih. Nanti kan butuh waktu juga nih, mungkin 2 pekan mendatang sedikit ini dengan materi yang berbeda. Baik Pak, jadi 2 pekan ini bisa ya untuk mempersiapkan yang lebih baik lagi pembelajaran ke depannya supaya pembelajaran apa yang telah dilakukan bisa hasilnya bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, dan mudah-mudahan bisa lebih melampaui lagi ya mencapai angkanya seperti itu ya Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ati Putria selaku pengajar praktik, bagaimana menurut Ibu mengenai
kasih Miss Bella dan juga Pak Riki, luar biasa sekali ya. Dari kegiatan yang barusan saya simak itu sudah luar biasa. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah oleh Miss Lela sudah memenuhi standar ya sebagai seorang coach untuk mengcoachi ya. Nah kemudian untuk Pak Riki tadi juga sudah menyampaikan kegiatan pembelajaran yang memenuhi alur tirta, dari yang pertama dari mulai mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran juga semuanya sudah memenuhi langkah-langkah alur tirta. Mudah-mudahan pengalaman pembelajaran yang sudah Pak Riki laksanakan dengan segala pengalaman yang ada di dalamnya bisa memacu atau memotivasi Pak Riki ke depannya untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Semoga ke depannya lebih sukses lagi. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah diberikan. Demikian perbincangan saya bersama Bapak Riki dan Ibu Ati Fitria pada kesempatan ini telah melakukan perbincangan mengenai pasca observasi yang telah dilakukan pada saat pembelajaran yang Bapak Asep Riki sebagai lakukan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Nurmela selaku calon guru penggerak angkatan 9 undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.